Geger di sebuah desa kecil. Seorang janda muda yang hidup sederhana tiba-tiba hamil misterius, membuat warga heboh dan saling curiga. Tidak ada lelaki yang pernah terlihat mendekatinya. Namun semua tanda justru mengarah pada seorang kakek tua tetangga yang penuh misteri. Benarkah ia penyebab semua kegemparan ini? Atau ada rahasia lain yang jauh lebih kelam di baliknya? Tonton cerita ini sampai habis, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, siapa sebenarnya dalang dari kehamilan misterius ini? Desa Sukamulyo biasanya tenang, hanya terdengar suara ayam berkokok di pagi hari dan anak-anak berlarian di sore menjelang petang. Namun pada suatu siang yang terik, kegemparan tak terduga meledak begitu cepat. Di warung kopi sederhana milik Pak Salim, kabar yang beredar seperti api yang disiram minyak. Kau dengar? Si Rani, janda muda itu katanya hamil. Bisik seorang lelaki dengan nada kaget. Nama Rani begitu dikenal di desa. Sejak ditinggal wafat suaminya 2 tahun lalu, ia hidup sederhana bersama ibunya yang sudah renta. Tidak pernah ada kabar ia dekat dengan lelaki manapun. Karena itu, berita ini membuat semua orang penasaran, bahkan tak sedikit yang mencibir. Sore harinya, di depan rumah panggung kayu milik Rani, beberapa ibu-ibu sudah berkumpul. Mereka berbisik-bisik sambil melirik, seolah menunggu Rani keluar rumah. Wajah-wajah penuh rasa ingin tahu dan mulut yang tak henti melontarkan dugaan. Siapa yang menghamilinya? Tidak ada laki-laki yang pernah terlihat datang ke rumahnya, ucap Bu Siti dengan suara setengah berbisik. Namun ada satu hal yang membuat suasana semakin aneh. Seorang kakek tua yang tinggal di rumah tak jauh dari sana, terlihat sering memandangi rumah Rani dari kejauhan. Tatapannya penuh misteri, dan entah mengapa, justru dialah yang mulai dikait-kaitkan dengan kabar mengejutkan ini. Semakin hari, tanda-tanda mencurigakan muncul. Rani jarang keluar rumah, bahkan wajahnya tampak pucat. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di balik kehamilannya yang misterius itu, masih menjadi rahasia besar yang membuat satu desa terus berguncang. Malam itu udara terasa dingin. Angin berembus pelan dari sawah membawa aroma lumpur basah. Rumah panggung Rani terlihat remang. Hanya diterangi lampu minyak kecil yang bergoyang tertiup angin. Dari balik jendela, tampak Rani duduk termenung. Kedua tangannya mengusap perutnya yang mulai membuncit. Tatapannya kosong, seolah ada beban berat yang tak bisa diungkapkan. Ibunya yang renta hanya bisa menatap penuh iba. "Nak, kau harus kuat," ucapnya lirih. Seakan memahami bahwa ada rahasia besar yang belum berani keluar dari bibir Rani. Di luar rumah, langkah-langkah kaki terdengar samar. Seorang tetangga yang kebetulan lewat, berhenti sejenak. Ia mengintip melalui celah dinding bambu yang renggang. Bukan sekadar rasa ingin tahu, melainkan dorongan kuat karena bisik-bisik di warung kopi siang tadi terus terngiang di kepalanya. Tak jauh dari sana, rumah seorang kakek tua bernama Wiryo terlihat gelap gulita. Namun beberapa warga bersumpah, mereka sering melihat kakek itu keluar rumah larut malam dan menghilang di jalan setapak yang menuju arah rumah Rani. Entah apa yang dilakukannya, tapi aku yakin ada hubungannya dengan Rani, bisik seorang pemuda kepada temannya malam itu. Rasa penasaran semakin membesar. Apalagi ada kabar kalau Rani pernah terlihat menangis sendirian di tepi sumur tua pada malam bulan purnama. Warga mulai menghubung-hubungkan hal itu dengan bayangan kakek Wiryo yang sering berkeliaran diam-diam. Namun, Rani tetap bungkam. Setiap kali ada yang mencoba menanyakan kebenaran kabar kehamilannya, ia hanya menunduk dengan mata berkaca-kaca. Diamnya justru membuat misteri semakin pekat, dan bisikan malam semakin sering terdengar, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk terkuak. Kakek Wiryo dikenal sebagai lelaki tua yang sederhana. Rambutnya memutih, tubuhnya kurus, dan langkahnya tertatih. Namun di balik kelemahan fisiknya, ia sering menjadi bahan pembicaraan warga. Ada yang mengatakan dirinya pernah menjadi orang terpandang di masa mudanya. Ada pula yang berbisik bahwa ia menyimpan ilmu gaib yang jarang diketahui orang. Siang itu, kakek Wiryo terlihat duduk di beranda rumahnya, menatap jalan desa dengan pandangan kosong. Beberapa anak kecil yang lewat segera berlari menjauh, karena sering mendengar cerita bahwa kakek itu memiliki mata yang bisa menembus rahasia orang lain. Warga dewasa pun, meski sopan di depannya, sering melontarkan cibiran di belakang.
Coba perhatikan, sejak Rani terlihat hamil, kakek itu makin sering menutup diri. Apa jangan-jangan memang dia yang jadi sebabnya? Ucap seorang lelaki di warung kopi, membuat suasana hening seketika. Malam hari, kecurigaan warga makin menguat. Seorang pemuda desa bernama Harun mengaku melihat kakek Wiryo berdiri lama di bawah pohon beringin dekat rumah Rani. Tubuhnya tak bergerak, hanya tatapannya yang mengarah ke jendela rumah panggung itu. Ketika Harun mencoba mendekat, sosok kakek itu tiba-tiba menghilang di kegelapan malam. Kabar ini membuat ibu-ibu di desa semakin gempar. Mereka saling berbisik bahwa kakek Wiryo mungkin menggunakan bujuk rayu. Bahkan ada yang menyebutkan kemungkinan ilmu hitam. Semua itu hanya mempertebal misteri yang sudah membuat desa Sukamulyo tak pernah lagi tenang. Sementara itu, Rani semakin terpuruk. Ia terlihat semakin pucat, seakan menyimpan rahasia yang membuat lidahnya keluh. Dan setiap kali nama kakek Wiryo disebut, wajahnya berubah pucat pasi, matanya gemetar, seolah ada sesuatu yang ingin ia teriakan, tapi tertahan di dalam dada. Pagi itu, kabut masih menyelimuti sawah ketika suara gaduh terdengar dari arah rumah panggung Rani. Beberapa ibu-ibu sudah berkumpul di depan, berusaha mencari celah untuk mengintip. Rani terdengar menangis. Suaranya lirih namun jelas menusuk hati siapapun yang mendengarnya. "Kenapa hidupku harus seperti ini, Bu?" bisik Rani sambil menggenggam tangan ibunya. Ibunya hanya bisa menunduk. Wajahnya penuh kerut sedih. Ia tahu lebih banyak daripada yang diduga orang-orang. Namun lidahnya terkunci rapat. Setiap tetesan air mata Rani adalah beban yang tak mampu ia pikul. Tapi menceritakan yang sebenarnya pun akan membuka aib yang lebih besar. Di luar, bisik-bisik semakin ramai. "Aku yakin, ada keterlibatan kakek Wiryo. Tidak mungkin Rani seperti ini tanpa sebab," ujar Bu Siti dengan nada tajam. Sementara itu, seorang pemuda nekat mencoba masuk lewat pintu belakang untuk memastikan kabar yang beredar. Tapi langkahnya terhenti ketika melihat di dalam rumah. Ada sebuah benda aneh tergantung di dinding. Sebuah kain lusuh, dengan simpul aneh dan aroma menyengat seperti dupa terbakar. Pemuda itu mundur dengan wajah pucat. Buru-buru melangkah pergi tanpa sepatah kata. Sore harinya, suasana desa semakin tegang. Ada yang bersumpah melihat kakek Wiryo berjalan pelan menuju sumur tua dekat rumah Rani, membawa sesuatu yang disembunyikan dalam kain hitam. Tak ada yang berani mendekat, hanya berani mengintip dari kejauhan. Di saat yang sama, Rani kembali jatuh pingsan di dalam rumahnya. Perutnya yang membuncit membuat para tetangga yakin bahwa semua ini bukan sekadar gosip. Tetapi apa hubungan sebenarnya dengan kakek Wiryo? Masih terkunci dalam rahasia yang hanya diketahui Rani dan ibunya. Langit malam itu terang disinari purnama bulat sempurna. Desa Sukamulyo biasanya sepi saat bulan purnama. Tapi kali ini justru banyak warga yang tidak bisa tidur. Suara anjing menggonggong bersahut-sahutan, seakan merasakan sesuatu yang tak wajar. Di tepi sumur tua yang konon sudah puluhan tahun tidak dipakai, terlihat sosok kakek Wiryo berdiri mematung. Tangannya menggenggam sesuatu yang dibungkus kain hitam. Beberapa pemuda desa yang diam-diam mengikuti dari kejauhan menahan napas, tak berani bergerak. Kakek itu membuka bungkusan. Tampak segenggam tanah bercampur bunga kering. Ia melafalkan kata-kata lirih yang tak jelas terdengar. Sesekali ia menoleh ke arah rumah panggung Rani yang samar terlihat dari balik pepohonan. Di saat bersamaan, Rani terbangun dengan tubuh gemetar. Keringat dingin membasahi dahinya. Matanya menatap kosong ke arah jendela. Ibunya yang duduk di samping terkejut melihat putrinya berbisik lirih. "Dia ada di sana, Bu? Dia melihatku lagi." Tiba-tiba lampu minyak bergoyang keras, nyaris padam, padahal tak ada angin yang berhembus. Suasana rumah berubah mencekam. Di luar, suara kakek Wiryo semakin jelas, terdengar seperti mantra yang dipaksakan dari tenggorokan yang kering. Para pemuda yang mengintip di balik pohon mulai ketakutan. Salah satu dari mereka berbisik, "Ini bukan hal biasa, kalau benar yang kulihat. Mungkin inilah alasan Rani selama ini bungkam." Namun sebelum mereka bisa mendekat lebih jauh, sosok kakek Wiryo tiba-tiba menoleh tajam ke arah mereka. Tatapan matanya merah menyala di terpa cahaya bulan, membuat bulu kuduk semua orang yang menyaksikan berdiri tegak.
Keesokan paginya, suasana desa semakin gaduh. Bisik-bisik tentang apa yang dilihat para pemuda di sumur tua menyebar cepat. Semua orang kini yakin bahwa ada sesuatu yang mengikat antara Rani dan kakek Wiryo. Di rumah panggung, Rani duduk lemah sambil menunduk. Beberapa tetua desa datang, mencoba menanyakan kebenaran. "Rani, katakanlah pada kami, siapa yang membuatmu begini?" Tanya Pak Lurah dengan suara penuh wibawa. Air mata Rani menetes deras. Ia ingin bicara, namun setiap kali bibirnya terbuka, tubuhnya bergetar hebat. Seolah ada ketakutan besar yang menahannya. Ibunya hanya bisa memeluk, menenangkan tanpa berkata apa-apa. Sementara itu, di rumah kakek Wiryo, suasana sepi tak biasa. Pintu tertutup rapat, jendela digembok dari dalam. Namun beberapa warga bersumpah melihat kakek itu berjalan pulang menjelang subuh dengan pakaian lusuh dan wajah pucat pasi. Malamnya, seorang pemuda bernama Harun memberanikan diri mendekati rumah kakek Wiryo. Dari celah dinding bambu, ia melihat benda-benda aneh berserakan. Botol kecil berisi cairan merah, potongan kain dengan bercak hitam, serta sebuah foto lusuh yang tak lain adalah wajah Rani. Harun terperanjat. Ia segera kembali ke rumahnya, menceritakan apa yang dilihatnya kepada beberapa teman dekat. Kabar itu beredar cepat, menambah kecurigaan bahwa rahasia besar sedang disembunyikan. Di sisi lain, Rani mulai sering terbangun tengah malam dengan teriakan ketakutan. "Aku tak kuat lagi, Bu. Semua ini bukan yang kuinginkan." Suaranya bergetar, matanya penuh ketakutan. Dan ketika bulan kembali bulat di langit, desas-desus semakin kencang. Semua mata kini tertuju pada satu nama, kakek Wiryo. Apakah benar dialah biang dari semua kegemparan ini? Malam itu balai desa penuh sesak. Warga berkumpul setelah Pak Lurah memanggil semua orang untuk mencari kebenaran. Rani dibawa dengan langkah gontai, wajahnya pucat, matanya bengkak bekas menangis. Di sampingnya, ibunya menggenggam tangan erat-erat, berusaha memberi kekuatan. Tak lama kemudian, kakek Wiryo datang dengan tongkat kayu di tangan. Langkahnya lambat, tapi tatapan matanya tajam menusuk setiap orang yang melihat. Ruangan hening, hanya terdengar suara jangkrik dari luar. Pak Lurah membuka suara. "Malam ini kita harus mendengar langsung dari yang bersangkutan. Tidak boleh lagi ada bisik-bisik. Kebenaran harus terungkap." Semua mata tertuju pada Rani. Tubuhnya gemetar, mulutnya berusaha berkata-kata, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Air mata mengalir deras. Hingga akhirnya, dengan suara terbata-bata, ia berkata, "Semua yang kalian duga benar adanya." Desa seketika gempar. Suara bisik-bisik berubah menjadi teriakan. Beberapa orang menutup mulutnya, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Ada yang menjerit, ada pula yang menangis melihat penderitaan Rani. Kakek Wiryo hanya terdiam. Wajahnya dingin, tanpa ekspresi. Namun ketika beberapa pemuda mendekat hendak menahannya, ia menatap dengan sorot mata merah yang membuat mereka mundur selangkah. Pak Lurah mengetukkan tongkat ke lantai. "Cukup. Mulai malam ini, semua akan diproses sesuai adat dan hukum. Tidak ada yang boleh melindungi aib seperti ini lagi." Rani menunduk, tubuhnya lunglai. Seolah seluruh beban yang selama ini ia simpan akhirnya runtuh bersama kata-kata yang keluar. Sementara itu, langit di luar balai desa mendadak mendung. Petir menyambar jauh di perbukitan. Seakan alam ikut murka menyaksikan rahasia kelam yang akhirnya terkuak.